Shalom, damai di hati. Iya, puji syukur kepada Tuhan Yesus. Kalau pada saat ini torang boleh baku dapat ulang. Tuhan Yesus berkati Kang, patolong Kang. Dah sehat-sehat jo Inci bertanya. Oh ada. Ya, puji Tuhan karena Tuhan Yesus masih memberkati torang pe hidup. Dan kali ini adik-adik torang sama-sama mau bahas bina anak pelajaran 50. Mungkin ini pelajaran terakhir Kang di semester 2 ini. Dan pembacaannya terdapat dalam Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 dengan judul Kelahiran Tuhan Yesus. Ya, jadi sebelum torang mau baca kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7, mari torang minta hikmat yang daripada Tuhan supaya mau tuntun patorang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak kecilmu. Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena Engkau baik dan luar biasa. Ada berkati di sepanjang kehidupan kami. Kami Tuhan masih tetap diberkati dengan sehat kuat, kekuatan, kemampuan, bahkan anugerah yang terindah pada saat ini. Kami boleh diberi kesempatan membuka, membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, hikmat yang dari sorga menguasai kami, sehingga dari hikmat itu kami boleh dimengertikan. Sehingga Tuhan, wujud nyata dapat kami lihat dalam kehidupan kami setiap hari. Kami boleh lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami melakukan salah di hadapan Tuhan yang membuat berkat-berkat kami terhalang karena dosa-dosa kami. Ampuni Tuhan kami, kasihani kami, tahirkan kami dan sucikan kami dari dosa-dosa kami, sehingga berkat-berkat Tuhan menjadi milik kami. Terutama pada saat ini berkat firman-Mu. Firman-Mu yang akan mengubahkan kami semua, firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu yang menjadi suluh dan pedoman bahkan rema dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Allah, hamba-hamba kecil-Mu sudah siap untuk mendengarkannya dan boleh melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, berdoa dan mengucap syukurlah kami kepadamu. Amin. Jadi dikuyin berkati Tuhan, mari kita baca sama-sama. Yang sudah Inci bilang tadi, Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 dengan judul Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkannya bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lamping dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah pembacaan firman yang sudah torang baca dan torang dengar bersama. Ya, shalom adik-adik. Iya, damai di hati. Ya, adik-adikku yang diberkati Tuhan, puji syukur kepada Tuhan karena minggu ini turang semua memasuki minggu ketiga Advent, masa-masa penantian. Ya, penantian akan apa? Turang merayakan apa? Kelahiran Tuhan Yesus. Atau kelahiran Tuhan Yesus di apa? Di kota Bethlehem. Tetapi adik-adik, turang jangan kaget toh. Ya, orang mau menantikan ini, penantian nih Tuhan Yesus. So bukan lagi Tuhan Yesus datang sebagai apa? Sebagai anak kecil yang lahir di Bethlehem. Tetapi ada diingat nabi-nabi kecil suarakan tuh itu melalui nubuatan bahwa orang mau menantikan Tuhan Yesus sebagai Raja yang adil yang akan menghakimi orang semua. Iya toh? Iya. Dengan apa? Hari Tuhan. Orang baca-baca sebelumnya. Nah, ada dibikin berkati Tuhan. Iya. 2000 tahun lalu ada di. Ya. Suatu hari, bunyinya apa? Udah, ya, pengumuman, ya, adik, ternyata pasukan ada kasih pengumuman, adik. Pengumuman itu berasal dari Kaisar Agustus. Nah, saat itu adik, Kaisar Agustus sangat sekali apa berkuasa. Nah, adik,
suatu pengumuman, nah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Nah, jadi waktu itu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Nah, semua orang mendaftarkan diri, semua pulang pada sampai kampung masing-masing. Ya, demikian juga sepasang suami istri, bukan suami istri, masih tunangan toh, masih tunangan dua. Tetapi ini Maria so mengandung, tetapi dia mengandung dari dari Roh Kudus adik-adik. Iya, ini sepasang tunangan ini Maria dan Yusuf adik-adik. Iya, dan dua lagi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud. Orang pulang di mana? Di Betlehem. Karena karena ini Yusuf ini berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Makanya orang pulang kampung ke Betlehem, mau mendaftarkan diri adik-adik. Karena itu Kaisar Agustus suruh tuh waktu itu yang menjadi wali, Inci bilang tadi, wali negeri di Syria yaitu Kirenius. Nah, jadi Yusuf sopi kasih ada Maria. Pada waktu itu Maria pepuru kasih yang sebesar karena semua dekat-dekat melahirkan. Jadi kasih dengan sisa kasih ada muat Pak Maria dikeledai ada pergi ya. Orang pergi kasih pulang kampung. Nah, jadi di ayat 5 bilang supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Tentu baru tunangan konsum mengandung. Nah, ini Maria ini mengandung dari Roh Kudus adik-adik. Walaupun ini Yusuf malu adik-adik, tetapi dia dia ingat janji Tuhan. Tuh jangan takut mengambil Maria. Tuh malaikat bilang, Yusuf, jangan takut kasih Yusuf ambil Maria sebagai istrimu karena dia mengandung dari Roh Kudus. Nah, makanya ini Yusuf ini pulang kampung di Maria ini karena mau mendaftarkan diri dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Nah, jadi sampai kasihan di kota Betlehem. Iya, tiba-tiba waktunya ternyata bagi Maria untuk bersalin. Aduh, sakit-sakit pun dia batoki pikir kenapa? Tahu. Halo, Bapak, adakah tempat di sini kasih Bapak? Kenapa kasih tapi istri? Aduh, kasih semua melahirkan. Aduh, maaf Bapak, maaf. Ini ini sudah penuh. Karena Dedek? Penuh tuh tempat waktu itu toh. Tempat itu penuh karena semua orang pulang kampung. Semua Kaisar Agustus suruh pulang kampung untuk mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Makanya tuh waktu itu full tuh penginapan ada ini ada tanpa untuk siapa? Untuk Maria dengan Yusuf. Ada no batoki di sebelah tuk ya. Aduh, Bapak, minta maaf Bapak, bolehkah kami akan menumpan di sini? Ya. Teman-teman, tidak bisa. Tempat ini sudah penuh dengan orang. Bukan main ada di Yusuf dan Maria. Aduh, kasihan seksa sekali. Karena waktu itu belum ada kereta atau pesawat atau ada oto. Lokasi cuma pakai cuma pakai kata alat transportasi sederhana, yaitu berupa keledai waktu itu toh. Nah, ada dari tanpa penginapan satu ke tanpa penginapan yang lain. Kasihan Yusuf Bobatoki. Tetapi ada semua penginapan waktu itu tolak karena so full. Nada ya cuma satu DP cara terpaksa karena sudah full itu tanpa penginapan. Ternyata cuma yang ada sebuah kandang. Ya, sebuah kandang kandang domba. Karena so DP waktu Maria susah kipuru tuh. Aduh, kasihan. Coba tuh orang lihat kalau orang susah kipuru mau melahirkan adik sunyata. Ya, dan di situ ayat 6 bilang ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lamping. Bukan main adik, bungkus dengan lamping. Lamping itu kalau orang itu cuma tuh baju-baju yang sudah pakai itu baju-baju terapu tuh cuma dengan lamping kasih dia bungkus di lamping. Kok kasih baringkan di mana? Di palungan. Ada tahu tuh tuh palungan? Iya, tanpa makanan domba, tanpa makanan kuda itu palungan itu. Kok nggak taruh patuannya? Tuh kalau orang lain, aduh dia lahir. So bungkus dengan baby deken tuh. Aduh, tadi lagi taruh di spring bed. Aduh, tapi anak lahir. Nah, tetapi beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir dengan cara sederhana, di tanpa kandang domba lagi. Di mana lagi dibandingkan? Di palungan, di tanpa makan domba.
Kalau dibungkus dengan apa? Dibungkus dengan lamping ya. Jadi seorang juru selamat ada di lahir di kandang domba. Begitu DP kesederhanaan. Tetapi sekarang ada di Tora rayakan Tuhan Yesus kelahiran apa? Melalui Natal. Aduh bukan main. Kalau nyana ada baju baru atau capatu baru. Aduh Tuhan tadi mau pergi gereja. Tapi teman-teman di baju baru. Kita nyana ya orang apa merontak Pak Mama toh. Ya dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun orang cuma belajar apa? Natal itu. Aduh terus beli baju baru. Aduh terus berapa beli apa? Capatu baru. Di rumah ada cookies. Semua orang tua berusaha biar bagaimanapun Depi turunnya ada apa-apa mau jadi ada kalau Natal toh. Nah, padahal kasihan yang orang mau rayakan, yang orang mau sembah itu juru selamat cuma lahir di mana? Di kandang domba. Jadi cuma dibungkus dengan tarapu. Kok nak kasih baring di mana? Di palungan tanpa makanan domba tuh. Jadi sederhana kontorang ada apa? Ada rayakan begitu dengan apa? Begitu tuh di suasana tuh apa? Pemeriah sekali, pemewah sekali lagi. Mesti gorden baru, mesti taflak baru, toh mesti semua baru, mesti aduh semua baru, teh. Orang hayati itu makna kelahiran Tuhan Yesus hanya dengan apa? Kemewahan. Nah, jadi boleh kata orang ada di tahun ini orang berpikir, aduh kasihan apa kan orang mempersembahkan Pak Tuhan, aduh kasihan apa, sedangkan dia lahir dengan begitu sederhana ada di. Iya, Inci cuma bilang orang hati juga orang persembahkan hati yang bersyukur bahwa orang apa dapat merayakan Natal Yesus Kristus karena Tuhan Yesus sudah lahir di kota Bethlehem toh. Nah ada di yang berkati Tuhan dari bina anak pelajaran 50 orang boleh belajar ternyata ini merupakan suatu rencana Allah. Apa sebab ini Minci bilang rencana Allah kan? So dibuatkan tuh para nabi bahwa akan lahir di kota Bethlehem seorang anak yang akan diberi nama Immanuel toh. Tak ada di memang so rencana Allah sama Minci bilang tadi karena apa? Coba kalau rencana Kapa kau mesti bikin apa? Mesti bikin pendaftaran di seluruh dunia. Karena apa? Supaya Yusuf kembali tuh mau pulang kampung tuh ke Bethlehem. Coba kalau Yusuf pulang kampung, pasti kan Tuhan Yesus lahir di kota lain bukan di Bethlehem. Karena sudah dibuat kan apa? Akan lahir di Bethlehem. Makanya Yusuf pulang kampung deh. Pada waktu pulang kampung, ternyata Maria sudah pe waktu bersalin toh, sudah pe waktu. Makanya dia pergi ke Bethlehem untuk apa? Melahirkan seorang anak laki-laki. Torna baca di ayat 6 tadi, anaknya yang sulung dibungkusnya dengan lamping dan dibaringkannya dalam palungan. Ternyata semua ada sudah dalam rencana Allah. Coba Tuhan ya suruh pakai secara khusus mau apa sensus toh, mau sensus penduduk toh. Yusuf mau pulang nih Maria ke kampung toh. Ya, tapi ini sudah bagian dari rencana Allah. Dan orang mesti belajar ada di. Kalau tadi juru selamat ditolak, sama orang tolak apa? Juru selamat kenapa? Orang apa? Donin tahu yang mulai siapa? Juru selamat tadi semua di dunia ini menolak toh. Ya, sama dengan tuh kehidupan sekarang toh. Orang selalu menolak Tuhan Yesus dengan cara apa? Karena orang pedosa-dosa. Iya, kadang-kadang Tuhan Yesus mengetuk orang pe hati, mau masuk pada orang pe hati. Mari Jo di lampu sekolah mi, apa malas sih, masih mengantuk kita bermain HP ya. Seakan-akan orang apa? Nyana buka orang pe hati Tuhan Yesus toki-toki ya. Sampai itu aku bilang, tok 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 tok, Yesus mengetuk pintu, tok 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 tok, pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu, Yesus kan masuk di dalamnya, sukacita selalu. Ya, tuh Tuhan Yesus buat ketuk pintu kasih ada di buka ya. Mari suruh Tuhan Yesus masuk dalam hati, orang pe hidup supaya sukacita damai sejahtera ada selalu pada orang toh. Ya, kadang-kala tuh orang Tuhan Yesus toki-toki kasih adik mau masuk dalam hati, orang cuek karena orang pe sibuknya ndak judul toh. Anak-anak kalau so sibuk so bermain, so sibuk bermain HP, so sibuk semua so nyandak mau terima tunggu dulu Tuhan kita mau bermain, tunggu dulu. Nah sebenarnya tuh orang hati Tuhan Yesus batu gitu ya. Marilah orang belajar karena Natal yang orang peringati soalnya nak lama lagi karena ini so masuk minggu ketiga Advent toh, masa penantian di minggu ketiga Advent ini ya orang rayakan Natal Yesus Kristus dengan penuh kesederhanaan.
Torang belajar juga ketika Tuhan Yesus ketuk torang pe hati, torang buka supaya Tuhan Yesus masuk dalam torang pe hati, torang pe hidup, supaya torang ada sukacita di dalam Tuhan. Toh adik-adik dapat lihat tuh kalau orang ada sukacita di dalam hati, aduh merayakan Natal dengan sukacita, baku bye-bye dan tamang, baku berbagi dengan orang yang punya, ya semua teguh orang lakukan itu betapa luar biasanya sukacita. Untuk itu Inci ucapkan selamat orang menyambut Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong tahun baru ya 1 Januari 2023. Mari torang rayakan Natal Tuhan Yesus dengan hati yang apa? Yang baru. Toh, nyana perlu apa? Kamu bilang, "Cik, kamu buka bagaimana tapi hati?" Ya, hati yang baru. Kalau yang dulu torang ya pemalas-pemalas, sekarang torang suatu hati baru. Menyambut sukacita Natal dengan penuh iman bahwa Tuhan Yesus lahir di hati kita dari putra Natal, putra damai. Baku baik dengan tamang, baku baik dengan apa saudara, baku baik dengan apa kakak adik, baku baik dengan mama dan papa. Toh, torang merayakan Natal dengan sukacita iman, berharap dan bermohon bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai torang, kong kasih patorang hati yang baru, supaya torang menerima sukacita yang dari sorga, supaya torang pe hidup lagi apa? Penuh dengan sukacita iman dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Iya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus baik dan luar biasa ada datang untuk kami manusia. Bukan cuma datang di dunia ini lahir sebagai seorang anak di Bethlehem. Tetapi Tuhan Yesus datang menebus dosa-dosa kami umat manusia. Dan kami percaya Tuhan, kami akan menantikan Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menghakimi kami umat manusia. Siapkan hati kami Tuhan untuk menerima kedatangan-Mu. Biarlah kami menerima kedatangan Tuhan dengan hati yang bersyukur bahwa kami termasuk dalam kerajaan-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. ini doa sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa.